Saya mau membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat terbuka untuk penegak hukum di Indonesia ya. Surat terbuka untuk seluruh penegak hukum di Indonesia. Karena saking resahnya, jadi saking resahnya dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Bukan resah masalah apa-apa. Saya di sini ya, sebagai warga Indonesia, saya ikut resah. Kenapa? Karena orang seperti Roy Suryo CS itu, mereka itu orang-orang sakit jiwa dan tidak mau berobat. Tolong dong para penegak hukum, cepat ditindak secepatnya. Malu dong sama negara lain. Malu nggak sih? Malu nggak? Anak SD aja mungkin bisa menyimak. Kalau misalkan kamu lulus SD mana, ada temen-temennya yang kenal, pernah lulus, ada gurunya yang kenal, itu udah selesai kan. Ini Roy Suryo tuh terus kemelinti gitu loh. Ini nih orang sakit loh, rombongan ini orang sakit. Tolong dong penegak hukum Indonesia. Saya juga meminta kepada Pak Prabowo, tolong dong Pak, Bapak kan orang tertinggi di Indonesia. Tolong dong Pak dikondisikan. Malu Pak sama negara lain Pak. Bapak Presiden Joko Widodo itu presiden loh, mantan presiden ke-7 loh, diinjak-injak kayak gini. Malu Pak, tolong dong Pak, tolong dikondisikan negara ini Pak dari hal-hal memalukan seperti ini. Tolong dong orang-orang yang sakit jiwa ini, tolong diberobatkan lah. Jika keluarganya nggak mau memperobatkan mereka, tolong dong, negara hadir dong. Tolong ini, Pak Prabowo, resah Pak, resah. Malu sama negara lain Pak. Untuk ini surat terbuka untuk para penegak hukum dan Bapak Presiden Prabowo. Terus orang-orang yang berpendidikan tinggi lah, tolong jangan diam dong. Ada orang gila kayak gini terus dikasih panggung. KPI kemana? Televisi terus mengeluarkan, terus memberitakan Roy Suryo dengan penyakit jiwanya. Tolong kalau orang sakit jiwa itu diberobatkan lah, berobat lah. Dia sendiri mungkin tidak menyadari sakitnya. Tapi ini sakit rombongan loh. Malu Indonesia sama negara lain. Di mana martabatnya Indonesia? Presiden ke-7 kita diinjak-injak harga dirinya sama rakyatnya sendiri. Jasanya Pak Jokowi itu nggak sedikit loh. Ya. Indonesia itu negara paling beragama loh. Tapi kenapa paling tidak adil dalam berpikir gitu? Tolonglah, Pak Prabowo, tolong Pak. Tolong dikondisikan Pak, malu Pak. Kasihan anak-anak generasi muda. Mau jadi apa kalau yang ditonton itu orang-orang gila sakit jiwa dikasih panggung Pak? Malu Pak. Saya bukan khawatir tentang apa-apa. Kalau media sosial, televisi yang muncul itu orang-orang gila, orang-orang sakit jiwa yang gak mau berobat. Hancur Pak negara ini Pak. Tolonglah segera dikondisikan. Saya sebagai seorang ibu resah loh. Resah. Takut dengan masa depan anak-anak bangsa kita Pak. Kalau orang-orang gila seperti ini, orang sakit jiwa, ya, terus membuat berita-berita hoak, ini bohong, ini begini, begitu. Ya Allah, Indonesia itu masih banyak orang waras. Tapi orang sakit jiwa massal kayak gini yang gak mau berobat ini tolong segera dikondisikan lah. Sangat memalukan, sangat memalukan. Saya sangat hormat kepada Pak Prabowo. Pak, saya juga pendukung Anda. Tadinya saya bukan pendukung Anda Pak. Saya mendukung Pak Ganjar. Tapi saya melihat dari ketiga calon presiden itu memang Bapak yang paling baik. Tolong ya Pak. Saya sebagai seorang ibu dari generasi muda, generasi yang akan datang, saya resah dengan orang-orang sakit jiwa seperti ini Pak. Lagian Pak Jokowi itu harusnya masih dihormati loh. Diinjak-injak seperti ini, negara harus hadir dong secepatnya.
Jangan tunggu lama-lama, berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Tolong dong para penegak hukum. Orang-orang yang merasa dirinya itu sekolahnya tinggi sundul langit, tolong dong. Yang masih waras, tolong dong angkat suara. Orang-orang sakit jiwa kayak gini tuh harus segera berobat. Jangan biarkan bikin gaduh. Televisi-televisi itu tolong dikondisikan dong. KPI itu kemana? Tiap hari yang dikeluarkan berita-berita tentang orang-orang sakit jiwa kayak gini, ditanggepin terus. Malu dong, malu sama negara lain. Gak ada loh negara lain berita-berita receh kayak gini tuh. Memalukan sekali Indonesia ini.